pagi hari ini kita akan berbicara tentang doa. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, wa bihi ilaihi qala mata atlaqa lisanaka bit-talabi bi'adabin fa'lam annahu yuridu ay yu'tiyaka. Ketahuilah, apabila Allah Subhanahu wa taala melancarkan lisanmu untuk meminta dengan adab. Meminta dengan adab, bukan hanya meminta. Ini bedanya doa dengan meminta. Doa ada satu kata diimbuhkan, at-talabu bi'adabin. Tolab, permintaan dengan etika. Permintaan disertai etika, itu doa. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Ini yang dimaksud ud'uni astajib lakum. Ini yang dimaksud wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. At-talabu bi'adabin. Minta tapi pakai etika. Bukan hanya sekedar minta. Apabila Allah melancarkan lisan Anda, lisan saya, untuk meminta kepadanya dengan adab, maka ketahuilah, pada saat itu juga, artinya, sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menakdirkan akan memberi kita. Keren gak tuh? Jadi kalau seandainya orang itu mau meminta dengan adab, mau fokus dengan etikanya, maka secara langsung dia bisa tahu bahwa sebelum bahkan dia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan untuk memberi dia. Fa in ta'akhkhara al-'ata' fala tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik. Namun beliau mengingatkan, belum selesai. Maka apabila permintaanmu yang kamu harap-harapkan itu terlambat dalam pandangan kita tentu saja, maka jangan kamu menuntut Tuhanmu terhadap keterlambatan doamu. Oh, saya di bulan Ramadan, sudahlah saya puasa, saya sedekah, saya suami. Kan salah turatu da'watuhum, 3 orang yang doanya enggak akan ditolak. Imam yang adil. Orang yang puasa sampai buka, doanya orang terzalimi. Nah, suami, imam. Puasa lagi, dizolimi istrinya. Ah, cocok tuh. Ya, berarti tiganya dia dah dapat. Tapi kok rasa-rasanya nggak datang-datang. Nah, ini udah mulai bahaya nih. Rasa-rasanya nggak datang-datang nih. Perkataan yang seperti ini harus kita hilangkan. Harus nggak ada dari lisan orang beriman yang dekat dengan Allah, yang mau dekat dengan Allah, yang mau dekat dengan Rasul. Salah satu cara Nabi berdoa tidak meminta-minta, tidak menekan-nekan. Tapi Nabi terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab. Tidak mempertanyakan kenapa belum datang. Makanya nisfu Sya'ban adalah momentum perpindahan arah kiblat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana dituliskan dan diwaritkan oleh para ulama, beliau menjelaskan sebagaimana juga Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa Nabi SAW meminta kepada Allah agar arah kiblat itu dipindahkan berapa lama? 17 bulan 3 hari. Setiap malam istiqamah tidak berubah. Setiap malam berdoa menghadap ke arah langit. Bukan artinya Allah di langit, karena langit kiblatnya doa. Kita sholat ngadep Ka'bah bukan artinya Allah ada di Ka'bah. Walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. Kalau telat, yang kamu tuntut bukan Allah, tapi karena adabmu yang telat. Falaisa sya'nu wujudat talab. Maka urusannya di sini
bukan masalah minta. Wa inna masya'nu an turzaq fihi husnal adab. Urusan yang paling penting di sini, kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, adalah kamu diberikan oleh Allah ketika berdoa adab dan etika yang baik. I'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala idza arada lakal irtiqa wal mazid. Allah kalau menginginkan untuk seseorang diangkat derajatnya, ditambahkan kebaikannya, alhamaka du'a wa hayya alakal ijabah, maka Allah akan turunkan ilham ke dalam hati seseorang sehingga tergerak dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama Allah ciptakan bagi dirinya jawaban. Jadi ketika seseorang beradab, beretika, berdoa, dia puasa, menahan diri dari yang diharamkan, menahan mata, hidung, telinga, segala sesuatunya dari apa yang tidak disukai oleh Allah. Dia bersedekah, kemudian dia bermunajat kepada Allah dengan istiqamah, maka ketahuilah Allah memberikan jawaban. Naam. Fa idza ra'aita lisanaka utiqa bi talab maqamin azizin fala ta'jab. Maka seandainya saja Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan seseorang untuk meminta satu jabatan yang tinggi di sisi Allah, jangan heran. Itulah kenapa guru-guru kita selalu mengajarkan bahwa kalau meminta kepada Allah ini jangan urusan yang remeh. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah ini senang dengan urusan yang tinggi-tinggi, yang gede-gede. Allah ini kurang suka dengan orang yang tidak punya motivasi. Udahlah gini-gini aja. Itu Allah gak suka tuh, model gini-gini aja. Kadang-kadang kita santunan sama anak yatim, itu kita tanya tuh, mau jadi apa nak? Gak tahu. Kamu harus tahu. Rata-rata sih ya pengen jadi pegawai, aja rata-rata begitu. Berhubung masih kecil, minta lagi sama saya, kamu mau jadi pegawai atau mau jadi yang gaji pegawai? Saya gitu. Kalau jadi pegawai kamu di bawah, kalau kamu gaji pegawai kamu di atas. Ada lagi yang jawab begini, nggak mau pak, capek. Ya, nggak mau capek gitu. Ini mentalitas SDM yang harus diperbaiki. Mentalitas untuk memimpin. Jadi jangan kaget kalau misalkan tiba-tiba Allah detakkan di dalam jantung Anda, detikkan dalam pikiran Anda meminta untuk berada di samping Nabi Muhammad SAW. Anda meminta untuk bisa mendapatkan surga Firdaus. Anda meminta untuk Anda bisa hafal Quran. Anda meminta untuk Anda bisa sholat tahajud istiqamah 11 rakaat setiap malam. Nah, fa innallaha ta'ala arada usulaka ilaihi. Karena kalau sebabnya sudah dicari sama seseorang, adab dan etika sudah dipenuhi, maka ketahuilah Allah memang menginginkan kamu sampai di tempat itu. Yang penting kamu jangan berhenti. Kalau kamu berhenti, berarti kamu tidak beradab. Fa'alaika an tubadzil juhdaka fi sulukil asbab al-musila ilaihi. Setelah kamu menengadahkan tangan, tugas kamu adalah mencari jalan-jalan yang harus kamu perjuangkan supaya kamu bisa sampai kepada hal itu. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan ar-raja maqaranahu amal wa illa fahuwa umniyah. Raja, harapan yang jujur dari seseorang itu adalah harapan yang dibarengi dengan perbuatan. Orang nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala di atas kasur apa dalam kamar mandi ini? Kalau nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgharinya di atas kasur, bagaimana tuh? Berarti angan-angan kosong. Usolli fardul maghribi sambil main PS, usolli fardul maghribi, angan-angan kosong. Jadi yang dimaksud roja maqaronahu amal, yang dibarengi, dia itu bersaing ketat dengan amal gitu. Harapannya gini, effortnya, usahanya segini. Semakin kencang, semakin tinggi harapannya, semakin kencang dan tinggi juga upaya yang dia lakukan. Minta surga, wajib ali kathratul amal. Konsekuensinya orang harus banyak amal. Minta mahabbah,
dicintai Allah, wajib alaihi sahrul layal, wajib dia untuk bangun malam. Marrojan maghfirah, minta ampunan, wajib alaihi mubalaghatu fil ma'dzirah, maka dia harus banyak meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman rajal mawahib, dia minta pemberian Allah secara cuma-cuma, wajib alaihi tarkur raghaib, maka dia harus meninggalkan semua keinginan pribadinya. Nah, sekarang yang mau ngejalanin ini siapa? Punya harapan masuk surga, tinggal di samping masjid. Masjid ngadakan iktikaf, dia iktikafnya di Instagram sama Facebook. Berarti kan angan-angan kosong aja. Semua orang pengen kaya, yang pengen kerja sedikit. Naam. Lakin suluk kullahu adab. Akan tetapi suluk ini semuanya adalah adab, kumpulan adab ya ta'allamuhal murid, yang kita pelajari sedikit demi sedikit sebagai murid. Murid itu adalah orang yang menginginkan. Murid itu sama dengan talib, orang yang pengen. Liyuhsina ta'amulahu ma'allah, supaya dia bisa memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita nggak mungkin ujuk-ujuk kita minta begitu aja sama orang. Kalau kita mau minta sama orang kan otomatis harus ada unggah-ungguhnya. Harus ada mukaddimahnya. Datang ke Buya Fikri, minta tolong sama Buya Fikri untuk diajarin ngaji. Bawain beras kayak mau gula kan begitu ya. Benar nggak? Nah, apalagi sama Allah Rabbul Alamin, mintanya gede. Contoh nih, sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat sholatnya cepat. Mintanya Allahumma in kana rizqi fis samai, ya Allah, kalau rezeki di langit turunin. Kalau dalam bumi keluarin. Kalau jauh deketin. Kalau susah gampangin. Kalau haram bersihin. Kalau nggak ada, adain. Kalau sedikit, banyakin. Sholatnya 2 rakaat, kagak khusyuk. Ini minta apa begal? Nah, coba. Sholat duhanya menganggap dirinya rajin. Nah, ini ada hikmah lain yang disampaikan Ibnu Athaillah itu. La tusahib man huwa aswa'u halan minka. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang keadaannya di bawah kamu. Rubbama kunta musian, bisa jadi kamu tuh sebenarnya enggak baik. Fa'aradka suhbatuka man huwa aswa' minka al-ihsana minka. Gara-gara kamu kawan sama yang enggak baik, jadi kamu nganggap dirimu baik. Orang yang sedekahnya sebulan sekali berkawan sama orang yang enggak pernah sedekah. Orang yang sholatnya subuh sama duhur, asar maghrib isanya enggak, berkawan sama orang yang enggak pernah sholat. Udahlah, paling enggak gue sholat subuh sama duhur, kan begitu. Makanya kata para ulama, ciri ahli surga yang dekat sama Allah, pasti dia selalu berkawan dengan orang yang keadaannya di atas dia. Dia nggak mau berkawan dengan orang yang keadaannya sama atau di bawah dia cuma-cuma. Kalau dia berkawan dengan orang yang sama dengan dia, dia mau diingatkan. Kalau dia berkawan dengan orang yang di bawah dia mau memberi peringatan. Tapi dia harus punya nih orang yang kata Nabi, kalau dia lihat Allah diingat. Kalau dia ngomong, ilmunya nambah. Kalau dia beramal, jadi semangat. Harus punya kawan begitu. Itu ciri orang masuk surga. Al-mahabbatu was-suhbatu lis-shalihin. Kerjanya ngintilin orang soleh. Nah, wa husnul ijabah muta'alliqun bi husni talab. Hadiah yang baik dari Tuhan itu tergantung dengan seberapa baik cara kita minta, cara kita ngerayu. Faman ta'adab fi talab nalal irab. Barang siapa beradab di dalam permintaannya pada Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa kam min salikin la ya'rif adab talab. Banyak orang enggak tahu adab dan etikanya minta sama Allah dengan adab. Fayusiul adaba bisu'i dhannihi billah, maka dia buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala
dan akhirnya dia buruk juga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamul adab ar-ridha wa taslim bi taqdirillah. Lantas adab apa nih yang paling tinggi? Kalau dijelaskan sama Imam Ghazali kan adab dan etikanya satu, dalam keadaan suci. Itu adab dan etika. Malulah kita minta sama Allah dalam keadaan junub, misalkan. Malulah kita minta sama Allah dalam keadaan tidak berwudu, misalkan. Kecuali wudu lagi haid dan lain sebagainya. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangan. Kalau memang mepet, angkatlah kedua tangan sampai bagian ketiak ini kelihatan. Sampai bagian ketiak ini kelihatan, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan dengan sedekah dan lain sebagainya. Ini orang beradab. Tapi adab yang paling tinggi itu adalah taslim wa ridha. Nerima dan senang. Nerima dan senang itu adab yang paling tinggi. Inna kathratan ibadah ma isa'atil adab la qimata laha. Banyak ibadah tapi enggak ada adabnya, enggak ada artinya. Begini dah. Handphone kalau enggak ada pulsanya, enggak ada kuotanya, ada artinya enggak? Buat apa tuh? Handphone enggak ada pulsa, enggak ada kuota. Botol minyak wangi enggak ada isinya. Itulah orang sholat iktikaf, ya Allah kasihan banget ngantuk, kasih bantal, kasih kasur aja nih. Ya, kasihan. Saya tuh paling senang kalau melihat orang tidur di majelis. Karena udah ada penjaminan dari Allah gitu. Allah sudah jamin sama malaikat itu, humul julasa la yashqa bihim jadi suhum. Orang kalau ngapain aja di majelis, dia kagak bakal celaka karena duduk bersama orang-orang yang mencari ilmu. Apalagi capeknya gara-gara itikaf, capeknya gara-gara qiyamul lail. Jadi daripada tidur di luar, mendingan tidur di dalam majelis. Ini bukan saya ngajarin antum untuk tidur. Bukan. Cuma saya ngasih tahu orang kalau tidur di majelis jangan dibangunin. Jangan dibangunin. Nah, kan orang kalau tidur aja nggak celaka. Orang kalau tidur aja nggak celaka. Gimana orang yang nggak tidur? Nah, kan begitu ya. Nah, wa inna qillatal ibadah ma husnil adab tusilu talib lil matlab. Ibadahnya nggak banyak. Salat 5 waktu sama rawatib. Duha 4. Tahajud 2, witir 1, kadang 4, 3, 7 gitu. Biasa ibadahnya itu, tapi pakai etika, pakai adab. Dia bisa lebih sampai dari orang yang banyak banget. Sama dengan orang yang banyak sedekahnya tapi nggak pakai adab. Ya bayangin aja, sedekahnya banyak tapi riya. Sedekah itu kan yang penting banyak dan nggak riya, itu kan. Jadi yang bagus itu sedikit-sedikit sedekah. Ya, jangan sedekah sedikit-sedikit. Yang bagus itu diam-diam sedekah, jangan diam-diam tidak sedekah. Itu bahaya itu, ya. Jadi adab ini penting. Fa ka'annallahi yaqulu li hadza sadiq. Seolah-olah Allah ini bicara dengan kita, hadirin. Abdi, wahai hambaku, ati'ni fima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Hambaku, sembahlah saya, taatlah pada saya dengan apa yang sudah saya perintahkan kepadamu. Dan kamu enggak usah ngajarin saya, ini kata Allah nih, seolah-olah nih. Dan kamu enggak usahlah ngajarin saya apa yang baik buat kamu. Bagi sebagian ulama itu, kalau kita tuh doa berlebih-lebihan, itu ngajarin, Pak. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tuh enggak suka orang yang berlebihan. Itu ayat sababun nuzulnya karena memang ada orang yang berlebihan di dalam berdoa. Berlebih-lebihan di dalam doa. Ada orang doa minta surga, kemudian dalam surganya ada istana warna putih di pojok kanan. Masya Allah banget itu, Pak. Detil banget dia minta. Dimarahi sama bapaknya akhirnya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka yang berlebihan. Jadi Allah selalu mau bilang,
kerjain apa yang saya suruh, kamu nggak usah ngajarin saya apa yang terbaik buat kamu. Tapi kita tetap diperkenankan untuk minta tuh boleh aja. Cuma jangan ngerasa bahwa seandainya saja permintaan saya dikabulkan pasti saya jadi lebih baik. Banyak orang waktu kampanye bilang begitu. Seandainya saja saya dipilih jadi maka, gitu kan? Ternyata udah jadi seandainya lagi. Ini tak bisa. Seandainya saja saya dikasih yang lebih tinggi, maka begitu aja terus. Maka Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Ini alimun bi khalqi. Saya lebih tahu keadaan yang saya ciptakan. Innama ukrimu man akramani. Kata Allah gini, ketahuilah saya itu memuliakan yang memuliakan saya, wa uhinu man hana alaihi amri, dan saya akan hinakan dia orang yang menghinakan perintah saya. Walastu binadir fi haqqi abdi hatta yanzur abdi fi haqqi. Saya seolah-olah ini ya. Saya kata Allah, seolah-olah Allah bilang, saya enggak mau ngelihat kepada hak hamba saya sampai dia ngelihat kepada hak saya. Ini enggak sepenuhnya benar sebenarnya. Ini cara Syekh Muhammad Basim Dahman ini untuk menstimulan diri kita supaya kita ngerti dan sadar bahwa jangan banyak nuntut sama Allah gitu. Allah ini sudah kasih kita rezeki. Rezeki ada dua. Ada rezeki bayar belakangan. Ada rezeki bayar duluan. Bayar belakangan nih model makan nasi padang. Ada orang makan nasi padang bayar di depan. Kagak ada kecuali take away itu. Biasanya orang masuk nasi padang, masuk, makan, bayar. Contoh, mata, hidung, mulut, badan. Ini bayar dulu apa dikasih dulu? Kasih dulu, bayar belakangan. Dikasih mata, bayarnya pakai baca Quran. Dikasih mulut, bayarnya pakai baca sholawat. Dikasih telinga, bayarnya pakai dengar mauidhah hasanah. Dikasih kaki, bayarnya pakai datang ke masjid cari nafkah. Dikasih tangan, menyentuh hal-hal yang halal dan disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, ini bayarnya belakangan. Ada rezeki yang kita kudu bayar dulu. Keinginan-keinginan kita tuh, yang sebenarnya sejujurnya itu hanya keinginan saja, bukan kebutuhan. Sebelum dia punya motor, bisa hidup nggak? Bisa naik angkot, tapi minta motor. Udah dikasih motor, minta mobil. Mobil dikasih satu, minta dua. Waktu jomblo minta istri, alhamdulillah. Dikasih istri minta anak, dikasih juga anak, alhamdulillah. Padahal minta, nggak pakai adab juga mintanya. Robbana hab lana min azwajina, kadang-kadang begini, wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqin gitu. Dikasih Allah. Ini yang saya katakan tadi sebenarnya tidak 100% benar. Allah ini rahim, ngebayar kita nggak normal. Bayangkan Anda kerja di dunia ini 70 tahun meninggal. Hadiahnya surga selamanya. Gimana itu? Harusnya kan hadiahnya 70 tahun, Pak. Kamu hidup 70 tahun, dihitung sholatnya. Oh, kamu dari kecil sampai balik nggak ngapa-ngapain. 15 tahun hilang, sisa 45 tahun. 45 tahun kerjaan di jalan, marah-marah dan sebagainya, 20 tahun untuk sia-sia. Sisanya berapa tuh? 25, 60 kurang 25, 35 tahun. Wah, tidur kamu banyak, 20 tahun, sisa 15 tahun. Harusnya kita masuk surga 15 tahun aja. Tapi Allah Rabbul Alamin enggak begitu. Ngasih kita jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Abadi, kekal. Dari sini kan kita bisa ngelihat sebenarnya anta Rabbi rahimun karim jawad. Engkaulah Tuhanku yang mengatur alam semesta. Karim, engkaulah sang maha dermawan. Rahim, engkau yang maha penyayang. Jawad,
engkaulah yang memberi tanpa berhitungan. Saya waktu di Madinah kemarin tuh dengar khotibnya khutbah, baca satu ayat membuat nangis. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan selain daripada kebaikan? Khatib itu bicara bukan tentang manusia. Khatib itu bicara tentang Allah. Dia bicara tentang Allah. Bagaimana Allah ini sudah berbuat baik kepada kita, mempersiapkan diri kita, memberikan taufik khalqu qudrati ta'ah, dibikin kita itu mampu untuk sholat, mampu untuk puasa, dibikin kita mampu menikmati semua maidatur rahman, hidangan-hidangan Tuhan di bulan suci Ramadan ini. Bisa kita. Nah, apa balasan kita untuk Allah? Selain apa? Tuntutan. Sekarang begini deh. Ketahuan orang tuh banyak zikir sama banyak doa, udah gitu aja. Banyakan mana? Banyakan zikirnya apa banyakan mintanya? Kan udah kelihatan sebenarnya ini. Karena Allah sudah berfirman dalam hadis qudsinya, "Man syaghalahu dzikri", orang kalau disibukkan ngingat saya, an mas'alati, bukan meminta-minta terus dengan saya, a'taituhu fawqa ma utisailin, saya kasih dia lebih daripada hamba saya yang kerjanya minta-minta. Salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, enggak dibaca. Astagfirullahaladzim enggak dibaca. Allahumma ajirna minan nar enggak dibaca. Allahumma antas salam enggak dibaca. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni enggak dibaca. Fatihah enggak dibaca, ayat kursi enggak dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 enggak dibaca. Tiba-tiba langsung kan kelihatan. Dari cara kita aja sebenarnya udah kelihatan. Kita ini masuk ke bagian yang mana? Ini bukan untuk kita menghakimi orang lain. Ini cukup kita ngelihat diri kita sendiri. Kita ini masuk ke bagian yang demennya nginget Tuhan atau yang malas nginget tapi kerjanya minta. Kemudian ujung-ujung kita protes. Kenapa kita udah doa, kita nggak dipenuhin? Ini diingetin sama Ibnu Athaillah. Kalau Anda berpikir itu teori, ingat Pak, kita nggak mau menghadiahkan kepada seorang raja satu peti mewah di luar, tapi ketika dibuka isinya kosong. Kita mau menghadiahkan peti yang mewah dengan isi yang juga mewah. Jangan sampai sholat kita nggak ada harganya, doa kita nggak ada harganya. Kenapa? Karena tidak kita muqaddimahi dengan adab. Dan adab itu tidak kita jaga. Dan itulah ujian. Orang doa, minta uang, minta harta, minta kerjaan. Salah? Nggak salah. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala kaya, maha kaya. Tapi jadi salah ketika Allah uji seberapa jujur permintaannya. Kalau saya jadi kaya, saya akan banyak sedekah. Allah halangi dia dari permintaannya itu. Mau dilihat sama Allah. Oh, rupanya dia jujur. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dalam keadaan punya uang dia memberi, dalam keadaan tidak punya uang pun ternyata dia memberi. Oh, dia pantas. Dia pantas. Maka jangan berkata Allah tuh nggak ada. Kalau Allah ada, pasti semua orang minta dikabulkan. Saudara, kan ada orang ateis ngomong begitu, orang yang nggak percaya Tuhan. Gimana cara kita jawab? Kita jawab, gagalnya seorang murid ketika mengisi soal ujian itu bukan dalil bahwa gurunya nggak ada. Itu dalil dia lupa sama apa yang diajarin sama gurunya. Jadi kalau kita belangsak dalam hidup, tergelincir dalam hidup, itu bukan karena Allah nggak ada, tapi kita yang lupa sama Allah, kita yang lupa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa kana min doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma raddini biqadaika. Ya Allah, jadikanlah aku ridha terhadap segala bentuk keputusanmu. Wa barik li fima quddirali, dan kasih keberkahan ya Allah atas semua yang sudah kau putuskan untuk diriku, hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sampai aku ini enggak senang, sampai aku tidak suka untuk menyegerakan apa yang kau akhirkan, wala ta'khir ma ajalta, dan aku juga enggak ingin menyukai untuk mengakhirkan sesuatu yang kau mau percepat. Kadang-kadang nafsu bermain nih dalam semua aspek kehidupan kita. Punya uang bisa haji, dikasih uang buat haji,
Males haji. Pikirannya mau muterin uang aja buat bisnis. Giliran gak punya uang, pengennya haji, ngutang sama orang. Akhirnya kejerat utang, nyusahin orang lah lain. Alasannya agama. Agama tuh nggak model nyusahin orang. Kalau nyusahin orang lain, bukan agama namanya itu. Agama tuh nggak mau nyusahin orang. Qalu masalah kahadun bil adab illa wasal. Nggak ada orang, kata para ulama, dia mendekat kepada Allah dengan adab dan etika, banyak berzikir kepada Allah, banyak membantu makhluk Allah, melainkan pasti dia sampai kepada Allah, sampai bahkan lebih daripada apa yang dia mau, Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau mau dikasih secara cuma-cuma, belajar meninggalkan keinginan pribadi. Masih ada keinginan pribadi, nggak bakal dikasih sesuatu dengan cuma-cuma, susah. Wa qalu al-adab nihayatut thariq. Para ulama mengatakan adab itu adalah puncak atau akhir daripada thariq, jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhas salik, apa maksud dari hikmah tadi? Wahai orang yang sedang berjalan menuju Allah, innama turqika al-adab. Sesungguhnya yang mengangkat derajatmu itu adalah adab. Fakun muaddaban, maka jadilah kamu itu orang yang beradab. Fi asna'i talabika, pada saat kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajma' baina su'al wal iftiqar wal ridha bil aqdar. Gabungkan olehmu satu permintaanmu, masukkan satu cangkir itu kita masukkan air panas. Wal iftiqar, air panas itu adalah perumpamaan keinginan kita. Rumah, harta untuk kita tinggal, untuk kita bisa membantu orang lain dan keluarga kita. Wal iftiqar, pengetahuanmu bahwa kamu ini fakir dan tidak punya apapun di dunia ini. Itulah teh yang kita masukkan. Waridha bil aqdar, dan rasa senangmu dengan semua keputusan Allah. Saya bahasakan begini, ketidakpedulianmu terhadap apa yang Allah putuskan kepadamu, kecuali kamu itu merasa senang. Makanya Nabi ketika dilempari batu sama penduduk Taif, salah satu doanya apa? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah dan murka kepadaku, maka aku tidak peduli kepada cacian manusia. Watlub ma'aliyal maqamat, dan mintalah permintaan yang tinggi. Bisa dekat sama Nabi Muhammad, bisa nanti masuk surga Firdaus, bisa dilancarkan baca Quran, bisa dilancarkan bersedekah, memberi. Wa adhaimal umur, dan hal-hal yang besar. Wadum 'alaiha, dan istiqomahlah di atas permintaan serta adabmu itu. Minta, sadari kita enggak punya apa-apa, senang dengan apa yang Allah berikan, apapun itu. Fa idza ra'aita lisanaka talqan biha, kalau kamu melihat lisanmu itu berucap Allahumma ajirna minan nar, minta, tapi dia tetap tuh menjalankan kehidupannya, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya minta doang Allahumma ajirna minan nar, tapi habis itu maksiat lagi, enggak. Dan juga dia ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Fa absyir fa innaha hasilatun bismillah, maka berbahagialah karena suatu hari akan sampai. Orang yang belum pernah umroh, dia belajar ilmu ini, maka dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu untuk bisa mencapai keinginannya, dia harus senang dengan keadaannya saat itu. Dia harus lapang, dia harus happy, karena suatu hari pasti akan diberikan kalau Allah mau. Tadi sudah disampaikan, jangan ajari saya lebih tahu kamu dari diri kamu. Yang buat kamu bukan kamu, yang buat kamu saya. Jangan ajari saya bima yuslihuka, apa yang pantas dan baik buat kamu saya tahu. Jadi senang mudah. Oh, saya punya kekurangan, perbaiki. Gak bisa baca Quran, itu yang kita perbaiki. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, berjuang. Gak bisa baca Quran, cari guru Quran. Gak bisa sholat, cari guru buat benerin sholat.
Gak bisa ngerti agama, cari guru agama, cari majelis ta'lim. Ini adab, etika, nyarinya akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang wah kemana-mana dunia, ke kanan dunia, ke kiri dunia, masya Allah itu, ya, meremehkan majelis taklim seperti ini. Ada apa orang kayak begitu, Pak? Meremehkan majelis taklim. Buat apa sih ngaji-ngaji kayak begitu? Buat apa? Ya Allah, saya bilang. Ini orang musuhi majelisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi masuk ke masjid, kemudian ada dua majelis, satu majelis fikih ilmu, yang satu majelis zikir. Nah, kesimpulannya adalah hadirin, la yakun talabuka tasabbuban ilal ata' minhu fayaqilu fahmuka anhu. Ketahuilah bahwa permintaanmu itu bukan sebab kamu diberi. Kamu harus paham dulu. Kadang-kadang kita begini, alhamdulillah saya sudah doa, sudah minta sama Allah, makanya saya diberi. Harusnya bilang begini, segala puji bagi Allah yang telah mengilhamkan saya untuk memohon kepadanya, dan segala puji hanya bagi Allah yang memberikan tanpa perlu sebenarnya saya meminta kepadanya. Jangan berkurang maksudnya pemahaman kita, kata Imam Ibn Athaillah. Jangan berkurang nih, ma'rifatullah kita jangan berkurang. Jangan kita udah SMA jadi anak SD lagi, gitu. Kalau anak SD dalam pandangan beliau, ya kita ini mungkin ya, apalagi saya gitu. Kita minta aja udah. Saya doa di depan Ka'bah, saya doa di Multazam, saya doa di Hajar Aswad. Tanya, yang ngasih kamu sampai situ siapa? Allah. Maka jangan sampai pemahaman kita kurang. Wal yakun talabuka li idharil ubudiyah, dan permintaanmu jadikanlah sebagai tampilan penyembahanmu, penghambaanmu, wa qiyaman bi huquqi rububiyah, dan juga dirimu memenuhi dari hak-hak Allah sebagai Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.